sama Pak John Kennedy sampaikan buat apa disis kohat itu, jadi kelihatan ketidakadilannya untuk urutan berikutnya itu, ya kan? Misalnya ngantri di saya bisa ada yang sampai lebih dari 7 tahun, bisa jadi 8 tahun. Di bulan bisa karena jumlahnya cuma sedikit, jadi dia lebih cepat, misalnya 4 tahun, 5 tahun. Ketika dibuka seperti ini, maka akhirnya kemudian yang antri di saya tidak akan bisa mendapatkan tempat seperti yang antri di bulan misalnya. Kan kalau kita lihat begini kan gitu, karena basisnya adalah PIHK. Sehingga itu akan menimbulkan pertanyaan jamaah, buat apa saya antri lebih banyak tapi ternyata basisnya adalah PIHK. Karena memang undang-undangnya seperti itu, Bu. Sekarang menurut Bapak, sekarang menurut undang-undang begitu kan? Adakah di situ keadilan? Nah, kita kembali kepada undang-undang. Apakah yang undang-undang itu memenuhi unsur-unsur keadilan? Sekarang saya tanya kepada Bapak, pandangan Bapak terhadap undang-undang itu apakah memenuhi unsur keadilan kalau seperti itu? Nah, kami kembalikan kepada yang membuat undang-undang, Bu. Kami kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Kalau kami misalkan tidak berpedoman kepada undang-undang, kami salah lagi, Bu. Yang saya tanyakan pandangan Bapak, bukan pelaksanaan yang Bapak lakukan. Ya tentu pandangan saya, Bu, saya mengikuti undang-undang. Begitu aja? Iya. Oh, baik. Selanjutnya Bu Endang. Ya, terima kasih pimpinan. Pak Jaja sebagai saksi, saya ingin menanyakan, kira-kira tugas verifikator itu yang utama apa, Pak? Yang pertama adalah mereka, setelah kami dari Direktorat mengeluarkan surat, Bu, di mana kita mengumumkan masih ada kekosongan pengisian untuk kuota. Setelah itu kita sampaikan kepada seluruh PHK mengajukan nama-nama usulan yang ada di PHK masing-masing. Setelah mereka mengajukan nama masing-masing, kita memverifikasi, Bu. Itu berarti, maaf Pak Jaja saya potong, berarti itu sudah masuk ke teknis. SOP dari tugas verifikator dari dari jajaran Bapak itu apa yang memang harus dia laksanakan? Ya, dia memverifikasi usulan-usulan yang ada, Bu, dari berkas-berkas yang ada. Apakah satu, Bu, ya, telah terpenuhi usia. Yang kedua, terpenuhi atau tidak, bahwa dia itu sudah pernah haji. Kalau memang sebelum 10 tahun tentunya itu akan tereliminasi. Yang ketiga adalah ada SPTJM dari PHK. Ya, pimpinan, tadi saya mencatat ketika ditanya, satu, untuk monitor baik pendaftaran, pembatalan dan sebagainya, penggalian dan pembatalan. Yang kedua, mengerjakan disposisi pimpinan. Nah, ini kenapa saya tanya apa itu tugas verifikator? Artinya ketika disampaikan di situ tadi sudah yang namanya PIHK sudah diinformasikan baik lewat web, lewat Stafsus. Ini tambah lucu lagi. Yang menjadi direktur itu Bapak, kenapa jubirnya Stafsus? Di Kementerian Agama kan ada tugas-tugas, Bu. Selain mereka menyampaikan atas nama Kementerian Agama, kami pun juga di Direktorat tentunya menyampaikan informasi berkaitan dengan pelunasan ini. Jadi ada 2 pintu yang kita lakukan. Yang pertama adalah internal di Direktorat. SOP-nya Pak Jaja? Itu ada, Bu. Sebagai saksi. Ada, Bu, nanti, Bu. Ada, sampaikan, ya, Bu. Oke, kalau itu memang ada bagian tugas dari Stafsus. Mestinya itu juga ada perintah. Nggak mungkin dong Stafsus menyampaikan informasi. Ini, Bu, itu penyampaian rilis dari kita, Bu. Ya? Penyampaian rilis dari kita. Itu, Bu. Oke, sekarang saya tanya yang lainnya, Pak saksi. Berapa jumlah pasti yang kemarin selalu diinformasikan bahwa haji khusus mendapat tambahan? Apa betul itu 10.000?
Tentunya Bu, itu kan ada petugas, berbeda dengan dia haji reguler. Ya makanya ini Iya. kan tambahan di Iya. haji khusus. Iya. Apa betul itu jumlahnya yang sudah tersampaikan 10.000? Ya, kita sampaikan itu Bu. 10.000. Cuma dibagi satu jamaah haji khusus, yang kedua ada petugas. Dibagi ke berapa provinsi Bapak? Kalau haji khusus bukan berdasarkan provinsi Bu, tetapi berbasis PHK sebagaimana undang-undang Bu. Oke. Kemudian data yang justru disampaikan itu jumlahnya bukan hanya 10.000 dari provinsi mana saja, ketika ditotal itu ternyata 10.765. Dapat tambahan dari mana itu yang 675? Yang 75 kan Bu, lunas tunda Bu. Lunas tunda. Lunas tunda. Atau lunas tunda ganti Bu. Misalkan gini. Oke, nanti kita minta Pak, Iya. berapa jumlah lunas tunda yang tersebar di seluruh provinsi dan lunas ganti. Yang berikutnya, berapa real jamaah haji khusus yang berangkat di tahun 2024? Sementara itu pimpinan. Izin Ketua, saya meneruskan apa yang Bu Endang katakan. Ya, Pak Jaja, Siapa? walaupun lunas tunda, Ya. ya, kan tetap saja artinya mengacu kepada ketentuan kota dari Haji Plus itu kan. Iya. Ya, Kalau lunas tunda Pak John itu minimal adalah telah mendaftar 2 tahun Pak. ya minimal 2 tahun. Ya. Artinya berangkatnya kalau Bapak punya kuota misalnya 10, ya, katakanlah misalnya ada kuota, ada lunas tunda 3 orang. Ya tentu kalau seumpamanya kuota yang 10 ini masih ada kan bisa berangkat gitu kan. Atau misalnya walaupun yang 10 ini sudah terisi, walaupun yang 10 ini sudah terisi, kemudian ada lunas tunda bisa menjadi 13. Jadi gini Pak, itu kan jumlah pelunasannya Pak. Yang maksud saya gini Pak, lunas tunda itu adalah menggantikan orang yang tidak berangkat. Jadi tetap orang itu berada pada kuota yang telah disampaikan Pak. Nah, meneruskan apa yang sampai Bu Endang. Kalau begitu, berapa jumlah Haji Plus yang berangkat di 2024 Pak? Yang berangkat sebanyak 26.892. 26.000 26.892. yang berangkat. Iya Pak. Kota Bapak 27.680. 80. Yang berangkat 26.892. Iya. Berarti ada kuota Bapak yang tidak terpakai 700-an. Nah, itu Pak, kota yang sebetulnya tidak melulus yang tidak terpakai hanya 7 Pak. Nah, tetapi Sebab begini nih Pak. Artinya yang kami periksa tentang masalah Haji Plus ini kan bukan hanya Pak Jaja. betul Pak. Tadi 3 staf you Iya. juga menyampaikan. Ya, saya nggak tahu kalau Pak Jaja dapat informasi lebih dulu daripada staf Bapak dan kemudian Bapak tidak sampaikan ke anak buah Bapak. Sampai sekarang mereka tidak tahu berapa jumlah yang sudah berangkat di Haji Plus itu. Memang ini Pak, datanya mungkin Pak ya. Tetapi Pak kalau dari jumlahnya itu sudah ada Pak. Nah, datanya adalah 26.682. Tetapi yang melaporkan dalam Berapa? 20.000? Maaf, 26.892. Nah, yang belum ada di kita adalah data keberangkatan Pak. Nah, by name-nya Pak. Kenapa? Kita kan itu menunggu laporan dari PHK melalui Sisko Patuh Pak. Dan kami sudah menyurati Pak 3 kali kepada mereka untuk mengisi Sisko Patuh Pak. Dan sampai hari ini Pak teman-teman masih bekerja. Insya Allah Pak kalau memang kami maksimalkan betul Pak, ini agar data ini segera terisi melalui Sisko Patuh. Karena laporan itu menggunakan Sisko Patuh Pak. Itu Pak Jan. Terakhir pertanyaan saya Pak. Ya. Ini berdasarkan fakta nih Pak. Bahwa ada jemaah haji yang mendaftar di tahun 2024 dan langsung berangkat. Menurut Bapak salah apa benar? Kita kembali kepada undang-undang Pak Jan. Enggak, jawaban kering aja, benar atau salah, itu aja. Oh enggak, kita kan Pak berdasarkan yuridis yang ada Pak.
Kalau tidak kita berdasarkan juris yang ada, saya salah Pak. Salah. Saya kalau tidak Yaudah, berdasarkan Pak, cukup. juris yang ada, saya salah Pak. Izin, Ketua.